Oke. Oke ya, Ibu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam ya. Terima kasih buat mahasiswa semua yang tetap bersemangat ya di dalam perkuliahan online ini ya yang terkait dengan pertemuan di praktikum. Oke, langsung saja kita lanjutkan kita. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Ya, doa dimulai. Oke, doa selesai. Hari ini kita masuk ke di dalam konseling individu, ya Ibu ulangi sedikit bahwa di dalam proses konseling individu itu ada prosesnya, yaitu yang pertama itu awal konseling, ya, lalu masuk ke inti konseling, dan yang terakhir yaitu tindakan. Nah, di tahap yang kedua inti konseling, ya, yaitu ada berkaitan dengan tahap yang pertama, itu sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu eksplorasi masalah. Baru yang kedua masuk sekarang ini mempersonalisasi masalah, lalu nanti pengembangan inisiatif dan pengakhiran konseling. Itulah yang berkaitan dengan tahap kerja atau inti konseling. Nah, kita sekarang masuk di tahap yang kedua dari inti konseling. Ya, kalau minggu yang lalu, yaitu mengenai eksplorasi masalah. Jadi, sebagai konselor dalam hal ini, ya tentu bisa mencari, ya menggali ide-ide atau permasalahan-permasalahan yang terjadi pada konseling. Nah, itu pada dasarnya eksplorasi masalah. Nah, di dalam eksplorasi masalah, di dalam yang tahap kedua, yaitu mempersonalisasi masalah. Jadi, pada intinya setelah berkaitan dengan adanya dicari atau digali, ya, dari masalah-masalah yang ada pada individu itu, tentunya menggali ataupun mencari, ya, mengetahui ataupun mengidentifikasi dari apa-apa yang dia ceritakan akan permasalahannya itu, tentu kan seorang konselor kan harus memiliki keterampilan-keterampilan yang sudah kita pelajari, yaitu attending, ya masih ingat kan, restatement, mengkonfrontasi. Nah, hal-hal keterampilan yang berkaitan dari konselor yang harus dimiliki itu juga harus diaplikasikan pada waktu kita melakukan personalisasi masalah. Nah, jadi di sini kalau ditanya, ya, istilah dari yang berkaitan dengan personalisasi masalah itu apa, ya? Pada intinya, ya, personalisasi masalah adalah yang berkaitan dengan di mana konselor
itu harus bisa mendalami ya atau menemukan yang berkaitan dari permasalahannya. Jadi di sini ya berkaitan dengan masalah-masalah ya, di mana personalisasi itu menekankan misalnya dia bercerita mengenai bla bla bla, lalu kita sebagai konselor harus bisa mengatakan pada seorang konseli bahwa pada dasarnya masalah itu adalah bukan, katakanlah bukan dari lingkungannya atau dari orang lain, tapi adalah berasal dari dirinya sendiri. Itulah yang berkaitan dengan personalisasi. Jadi dia harus bisa memaknai, bertanggung jawab pada apa-apa yang dia ceritakan tersebut. Lalu kita bersama-sama saling bertukar pendapat ya dengan kita bertanya pada dia, sehingga akhirnya kita menyatakan bahwa pada dasarnya untuk menyadarkan dia bahwa permasalahan itu tidak datang dari lingkungan saja, tapi sebenarnya juga berasal dari dirinya. Ya, itulah yang berkaitan dengan personalisasi. Ya, nah jadi di sini sebagai seorang konselor kita harus bisa untuk menggali atau mengatakan kepada individu itu contoh-contohnya ya. Jadi di sini mempersonalisasi ada arti. Ibu tidak menjelaskan secara keseluruhan dari tahapan mempersonalisasi masalah ini. Jadi pada intinya mempersonalisasi arti, mempersonalisasi masalah, mempersonalisasi tujuan, dan mempersonalisasi perasaan. Nah, jadi di sini mempersonalisasi arti, misalnya ya, meliputi internalisasi. Internalisasi itu kan penghayatan artinya, pendalaman, ya, penguasaan secara mendalam yang pada dasarnya itu harus kita dampingi sebagai konselor agar dia tahu bahwa masalahnya itu tidak lepas dari adanya dari dirinya sendiri. Jadi dia itu maksudnya yang berkaitan dengan mempersonalisasi arti. Nah, mempersonalisasi arti itu contohnya kalau internalisasi tema umum ya. Misalnya gini, konseli berkata, ini ada contohnya Ibu berikan, saya selalu kesiangan kuliah, ya, selalu datang terlambat karena saya tinggal di kos, misalnya gitu ya, kamar mandi di kos saya itu terbatas, ya, tidak ada kamar mandi kos saya itu di dalam. Kamar mandinya adalah di mana kami saling berebutan pagi-pagi ya untuk mandi. Nah, jadi di sini saya harus antri ya, menunggu lama, belum lagi macet nanti di jalan ya. Sehingga akhirnya kadang di kelas saya suka kecapean sehingga nggak mudah konsentrasi. Nah, itu yang dikatakan konseli. Misalnya Ibu kasih contoh internalisasi ya, tema umum. Nah, jadi di sini sebagai konselor dikatakan dia kita bisa harus mempersonalisasi dari apa yang dikatakan oleh si konseli, kita meresponnya dengan menyatakan, Anda suka kesiangan ya kuliah, karena pada dasarnya Anda nggak bisa mengatur atau memanage waktu Anda. Nah, itu ya. Jadi, tentunya supaya Anda tidak terlambat, ya, tentu Anda harus bangun
pagi-pagi, lebih pagi lagi, supaya Anda bisa tepat waktu dan tidak terburu-buru dan tidak terlambat datang ke kelas. Itu contohnya. Jadi paham ya dengan yang Ibu contohkan. Jadi di sini konselor namanya mempersonalisasi itu kita memberi keyakinan, memberi pemahaman ya pada si konseli akan apa yang dia katakan tadi, ya kita lebih tegaskan lagi bahwa pada dasarnya kesalahan dia itu atau permasalahan dia itu adalah yang dia lakukan sendiri, bukan karena faktor lingkungan, misalnya teman ataukah dosennya ataukah jalanan macetnya, nah, seperti itu. Paham di situ? Paham? Nah, jadi kita jangan misalnya gini, sebagai konselor, kalau misalnya tadi dikatakan, oh Bu, saya sering terlambat Bu, begini, bla 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 dengan ya, kan gitu. Jadi terus langsung kita bilang sebagai konselor, ya udah saya paham, namanya anak kos. Berarti kalau seperti itu apa? Kita sebagai konselor bukan memberikan mendukung dia ya sehingga akhirnya apa yang dia lakukan itu adalah pembenaran. Apa yang dia lakukan itu adalah sebenarnya ya sah-sah aja kalau anak kos. Nah seperti itu contoh. Jadi di sini itu yang berkaitan dengan mempersonalisasi arti. Jadi kita artikanlah ya apa kata-kata yang dia katakan pada kita, lalu dari kita katakan artinya pada dia, pada waktu kita menyusun kalimat atau mengatakan apa yang ada pada merespon apa yang dikatakan oleh konseli, di situ kita memaknai artinya sehingga pada dasarnya dia tahu bahwa kesalahan itu ada terjadi pada diri. Oke, paham? Paham? Nah ya. Paham, Bu. Oke. Nah, contoh-contoh yang lain lagi, misalnya, ya, saya ini konseli ya, kata konseli bercerita, saya sering tidak mengerjakan tugas karena dosen nggak jelas Bu menyampaikan kapan tugasnya dikumpulkan, sulit memperoleh bahan, ya saya juga nggak punya waktu bertanya ke teman, apalagi online ini nggak pernah ketemu dengan teman. Nah, banyaklah alasan yang dibuat oleh si konseli, ya kan gitu kan. Nah jadi tentunya kita berespon dengan apa yang dia katakan tersebut. Anda kesulitan ya mengerjakan tugas karena tidak meminta penjelasan ke dosen dan sulit bertanya kepada teman. Paham di situ? Misalnya lah, Rika misalnya mengatakan pada ibu, Bu, saya sering Bu mengerjakan tugas itu nggak paham Bu dengan penjelasan dosen, nah gitu kan. Lalu nggak dikatakan tanggal yang pasti Bu, kapan ngumpul tugasnya, lalu sumber bukunya Bu nggak jelas. Nah itulah semualah itu kan. Nah jadi kita namanya mempersonalisasi itu, kita harus sebagai konselor mengatakan, ya oke, ya Anda kesulitan dalam mengerjakan tugas. Tadi kan kamu katakan sering tidak mengerjakan tugas. Tetapi hendaknya kamu bertanya pada dosen tersebut, ya, yang berkaitan meminta penjelasan.
Nah, kalau kamu kuliah, ya kamu bertanya. Jangan diam aja. Nah, seperti itu. Coba kamu tanyakan, Bu, sumbernya dari mana ya, Bu? Bu, kapan ya, Bu, terakhir kumpul tugasnya? Nah, jadi ya apalah yang berkaitan mau ditanyakan dengan tugas tersebut. Itu contohnya. Jadi dia tahu bahwa kita apa ya, menyampaikan ke dia, memang kita tahu bahwa dia mengalami kesulitan. Tapi di balik itu juga kita mengatakan pada dia bahwa seharusnya kalau ingin dia tidak mengalami kesulitan, dia harus bertanya, dia harus meminta penjelasan dari dosen. Itu maksudnya mempersonalisasi. Ya, nah, seorang konselor ya di dalam tahap kedua mempersonalisasi ini harus bisa apa ya, menyusun kalimat, ya, memahami, mendengar, ya, cepat berespon, ya, dari apa-apa yang dikatakan oleh konseling. Gitu. Jangan cuma oh ya, oh iya ya, gitu. Meskipun keterampilan konselor itu memang diperlukan hal-hal yang pada dasarnya yang katakanlah oh ya, supaya dengan kita berespon seperti itu dia kan banyak bercerita kan pada kita kan, karena kita dia akan merasa dihargai karena pada intinya kita aktif dari bahasa tubuh kita dan verbal kita. Tapi nggak sekedar cuma itu. Kalau seperti itu konselornya ya pada dasarnya pasif ya, karena tidak bisa merespon dari apa-apa yang dikatakan oleh individu itu. Karena kalau ya iya nanti akhirnya nggak ada solusi kan, hanya sekedar sharing aja kan, share aja dia cerita. Tapi kalau dengan kita bisa menyatakan seperti itu, maka individu akan bisa tahu, dan proses konseling itu pun kalau individu itu cepat mengubah ya secara sadar akan perilakunya, maka dan mau melakukannya, maka perilaku yang pada dasarnya yang diinginkan ada perubahan dari yang negatif ke yang positif itu akan cepat terselesaikan permasalahan. Paham ya? Paham? Paham, Bu. Oke, jadi itu contoh-contoh mempersonalisasi arti ya. Jadi di sini ya tentunya banyak ya, bisa misalnya lagi mempersonalisasi katakanlah pengalaman misalnya. Ya, misalnya gini, saya ini konseli ya, kata konseli. Saya tidak tahu, Bu, kalau ucapan saya itu menyinggung perasaan teman saya. Ini bisa Ibu contohkan mempersonalisasi perasaan dan mempersonalisasi yang berkaitan dengan arti. Saya nggak tahu, Bu, ternyata ucapan saya itu menyinggung perasaan. Saya ingin menanyakan tentang kesiapan dia mengerjakan kelompok, tugas kelompok. Dan itu Bu yang mau saya tanyakan. Ternyata ucapan saya itu ya membuat dia tersinggung, gitu ya. Nah, kita bisa merespon, ya. Berarti kan dia sebenarnya udah menyadari kan akan kesalahan dia kan dari ucapan si konseli itu. Saya tidak tahu, Bu, ternyata ucapan saya itu menyinggung perasaannya. Kan gitu kan? Nah, lalu kita merespon konselor dengan kata-kata, ya saya paham. Mungkin pada waktu itu kamu agak ceroboh. Cobalah kamu mengenali lagi temanmu itu, ya sehingga kamu bisa untuk
mengeluarkan kata-kata yang pada dasarnya untuk kedepannya untuk tidak lagi menyinggung perasaan dia. Jadi coba-cobalah kamu untuk memikirkan lagi ya akibat dari perkataan-perkataan yang kamu keluarkan. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, itu yang kita harus respon. Ya, itu maksudnya mempersonalisasi. Udah banyak contoh-contoh ya Ibu berikan ya. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti buatlah contoh-contohnya, belajar, berlatih pada dasarnya yang berkaitan dengan mempersonalisasi arti, mempersonalisasi masalah, mempersonalisasi tujuan. Misalnya kalau perasaan, saya nggak ngerti lah Bu, gimana saya melihat teman saya itu ya ya muak juga, benci juga, bosan juga, nah, gitu kan? Nah, misalnya itu mempersonalisasi perasaan. Nah, ya dalam hal ini pada dasarnya kamu melihat temanmu itu semua yang kamu munculkan adalah ya emosi-emosi yang negatif ya harusnya emosi negatif itu harus bisa kamu kontrol itu jadi pengalaman lah bagi kamu untuk ke depan. Ah gitu. Oke. Bu. Sudah jelas? Mempersonalisasi maksudnya. Bu, kalau misalnya kita mempersonalisasi sama konseling, tapi konselingnya nggak bisa terima gimana, Bu? Dia pengennya konselor tuh dukung pembenarannya dia gitu. Oke. Nah, jadi kalau seperti itu, ya memang kita kan gini ya, melihat kembali karakter dari konseling kita. Ya, ada yang modelnya cepat sadar, ada yang bebal kan gitu kan. Nah, kalau orang-orang yang bebal ya tentunya kita harus tidak cepat untuk misalnya tadi dia sudah berkata bla 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 ya, lalu ibu merespon seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari bahasa tubuhnya, mungkin ada orang yang nggak mau ngomong kan secara verbal, tapi dari bahasa tubuhnya dia misalnya cemberut lah, nah, jadi kalau seperti itu, maka kita coba harus sabar ya untuk mengulangi kembali kata-kata yang dia ucapkan ya tidak hanya cukup sekali kita mengatakan seperti itu, tapi kalau dia berkata kita respon. Nah itu jadi seperti itu ya. Jadi atau gini, kita coba untuk nah kalau saya lihat kamu kurang kurang mau menerima apa yang ibu katakan. Nah misalnya contohnya seperti itu. Maka kita lalu dia bilang dari mana Bu ibu bilang seperti itu ya, lihat dari bahasa tubuhmu begini. Jadi kalau orang yang bebal biasanya dia harus kita berikan faktanya, paham, yang banyak ngeles misalnya gini misalnya Maria, misalnya Ibu ya, Maria Regina, kamu itu Ibu lihat kurang aktif sekarang. Misalnya ya. Kan gitu kan? Biasanya kalau orang bebal itu nggak mau menerima apa yang dituduhkan. Dia pasti ngeles. Mana ada Bu, aktifnya saya masuk di plot gini. Nah, kalau seperti itu, menghadapi orang-orang yang seperti itu, kita harus tunjukkan fakta dengan data. Kalau perlu, ini di pertemuan kelima ini, ya, Ibu melihat Maria tutup video, nah, gitu. Yang bertanya enggak bertanya, yang bertanya hanya jadi lengkap datanya. Nah, itu menghadapi orang-orang yang bebal seperti itu. Tapi jangan kita
eh, perkataan kita itu agresif, harus tetap asertif, membujuk, namanya terapeutik ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan menghadapi orang yang berbal. Atau kita pakai lelucon-lelucon, itu ya, pakai perumpamaan-perumpamaan. Dalam arti kalau kamu nggak menerima apa yang ibu katakan, nah sekarang kalau kamu seandainya berperan seperti itu, nah itu coba kita berikan supaya dia berperan. Kalau kamu nggak bersimpati pada orang tersebut, nah sekarang coba kalau kamu seperti dia, gimana perasaanmu? Nah itu kayak gitu ya Sastia. Nah, itu ya. Jadi Iya, Bu. coba kita memerankan. Jadi personalisasi itu kan tadi apa maksudnya? Untuk menyadarkan dia sebenarnya kan supaya dia bertanggung jawab bahwa tidak hanya menyalahkan dari lingkungan tapi pada dasarnya dari dirinya sendiri. Nah, jadi coba kita untuk bertukar peran ya kalau seandainya kamu digitui, gimana perasaan? Nah, itu. Jadi minta pendapat dia. Apakah pendapatnya nggak senang atau senang? Kalau pendapatnya nggak senang, nah begitulah kalau itu terjadi pada dirimu kan, makanya cobalah ini gitu. Oke, Sastia. Iya, Bu. Oke ya. Nah, jadi ya tentunya kita harus tetap menunjukkan simpati dan empati pada dia. Jangan kita berkomunikasi itu agresif, ya. Tetap komunikasi itu asertif dan terapeutik, membujuk, ya. Karena klien itu datang ke kita kan untuk memohon dalam arti meminta bantuan pelayanan kita. Nah, kita pun dalam memberikan pelayanan ini harus juga tidak menggurui gitu kan, tetapi menyadarkan dia. Itu intinya mempersonalisasi masalah. Udah jelas? Jelas, Bu. Ya. Jadi cobalah berlatih ya. Konseli apa kata-katanya, konselor apa responnya. Jadi itu contoh-contohnya, ya. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan konseling. Misalnya gini, ya, mengkonsep yang berkaitan dengan kekurangan-kekurangan. Saya marah sekali pada orang tua saya, itu kan, konselor. Kenapa kamu marah pada orang tua? Itu responnya ya. Kamu merasa orang tua kamu membedakan ya. Karena kamu sebenarnya bisa saja tidak seperti kakakmu. Kamu sadar nggak itu seperti itu? Itu contoh-contoh. Ya. Nah, itu jadi dia marah itu pada orang tua. Nah, kenapa? Jadi kita merespon, kenapa orang tua itu marah? Karena kamu merasa kamu dibedakan kan dengan kakakmu, dengan abangmu. Karena kenapa kakakmu? Dia kan kita tanya, kayak mana kakakmu? Oh, kakakku tuh rajin kali cari perhatian. Nah, kalau kamu gimana? Nah, gitu ya. Oh, saya ya malas cari perhatian yang kayak gitu, Pak. Gini-gini. Nah, dalam hal ini orang tuamu itu suka perilaku yang seperti ini. Nah, jadi cobalah kamu untuk bisa, gitu kan, bisa mau berperilaku yang seperti itu. Tapi meskipun tidak bisa berubah dengan cepat, lambat laun. Atau kamu tanyakan, gitu misalnya, sama orang tuamu, keinginan Bapak itu aku seperti apa, nah, gitu kan. Nah, itu contoh-contoh. Ya, itu ya yang berkaitan dengan mempersonalisasi. Jadi banyak ya lagi yang berkaitan dengan bisa kita contoh-contohkan yang berkaitan dengan mempersonalisasi ya
di sini. Ya. Udah jelas? Ibu nggak contohkan semuanya, ya. Jadi cobalah untuk bisa memberikan contoh-contoh, ya. Nah, jadi kalau ada yang mau bertanya, jadi kalau nanti, jadi gini, susah ya Bu, kadang seperti itu ya, itu makanya memang kita sebagai konselor harus mendengarkan. Kan Ibu bilang kan mendengarkan paraphrasing, kan udah belajar kita itu kan, bisa mengulang apa yang dia katakan, bisa mengulang apa yang dia katakan, bisa mengulang kembali kata-kata dia. Itu kan tidak lepas dari kita memperhatikan dan mendengarkan. Itu ya. Nah, itu semuanya. Jadi kayak kalian lah, tolonglah dijelaskan lagi apa yang udah Ibu jelaskan misalnya. Ya ada yang nggak ngerti kan? Karena apa? Nah, coba makanya apa? Kenapa kamu nggak ngerti ya? Itu mempersonalisasi seperti itu. Kenapa kamu nggak ngerti? Sementara Ibu sudah menjelaskan. Iya Bu, saya nggak ngerti. Nah kalau kamu nggak ngerti, ya kamu bertanyalah. Gitu. Ya kan? Nah untuk supaya lebih mengerti, dikasih tugas kan gitu. Ya jangan kamu marah. Karena kalau tugas itu adalah aplikasi dari penjelasan atau teori yang sudah dijelaskan. Itu contoh-contoh. Paham ya? Halo. Bu. Paham, Bu. Ya. Jadi mudah-mudahan ya pada waktu praktikum nanti hal-hal ini semua bisa, Bu, sekali ya nggak bisa, iya, Bu paham. Satu kali ya nggak bisa. Harus berkali-kali. Semakin banyak pengalaman kalian, mungkin nanti kalian akan menghadapi klien-klien yang beraneka ragam karakternya, maka kalian akan bisa lebih sudah banyak pengalaman lah ya untuk berkaitan dengan mempersonalisasi masalah. Jadi ingat ya, di dalam kita melakukan konseling, sebaiknya konseling itu jangan tergantung kepada kita. Ya, mentang-mentang ganteng, berlama-lama konseling dia, nah, gitu kan? Nggak seperti itu. Jadi dia harus bisa mandiri menyelesaikan permasalahannya. Jadi dengan cara kayak mana? Kitalah sebagai medianya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kitalah dialah yang bisa, oh ini masalahnya ini. Dan tentunya di dalam dia menyelesaikan masalah, ya kita harus bisa untuk dialah yang mengambil keputusan penyelesaian masalah itu. Bukan lebih banyak dari kita, nasihat-nasihat kita atau advis kita. Tapi harus lebih banyak itu keputusannya adalah dari dia. Hingga akhirnya akan lebih baiklah di dalam kita mempersonalisasi masalah. Jadi kalau nanti ada individu yang nggak bisa mandiri dalam menyelesaikan masalah, ya tentu nanti tindakan kita apa gitu. Nah berarti kita kan orang lain kan informan yang untuk membantu kita, siapa itu orang tua, untuk mengevaluasi ataupun mengontrol dia ya dengan apa-apa yang dia katakan, misalnya apalagi kalau banyak bohongnya, banyak ngeleknya, dia lapor ke kita udah Bu, udah aku lakukan Bu, aku belajar begini, tapi ternyata tidak. Nah itu hal-hal seperti itu. Jadi kalau banyak orang yang ngeles, yang bohong, itu harus ada fakta dan harus ada orang yang mengontrolnya, dan orang yang mengontrol itulah yang harus kita ajak bekerja sama di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada individu. Udah ya? Udah jelas? Jelas. Oke. Makasih ya kalau sudah jelas ya. Supaya lebih jelas lagi, cobalah tugas ini, diskusilah. Itu kan. Inilah
buatlah naskah wawancara konseling, ya, menggambarkan tentang mempersonalisasi arti. Nah, itu aja. Mau pilih yang mana silakan lah ya, tapi harus mempersonalisasi arti. Satu kali, nggak usah lah mempersonalisasi itu sampai yang contoh internalisasi tema umum. Kan ada beberapa kan? Ada kan? Halo? Nah, jadi cobalah contohkan langsung ini, mempersonalisasi arti. Jadi konseli berkata apa, konselor meresponnya apa. Konseli berkata apa, konselor meresponnya apa. Sudah jelas tugasnya? Jadi hanya perkataan atau pernyataan konseli, jadi semacam percakapan, ya, mempersonalisasi arti. Cukup aja konseli berkata apa, konselor berkata apa. Nggak usah lagi diperpanjang-perpanjang. Mempersonalisasi masalah, konseli berkata apa, konselor berkata apa. Tujuan konseli berkata apa. Udah jelas. Diskusikan itu pada kelompok kalian masing-masing. Ya, dikumpul hari ini, Ibu tunggu sampai 8.30. Udah? Ya, kelompok kan ada 2 orang ya, rata-rata ya. Ada 2 orang? Ada yang lebih dari 2 orang, Bu. Ada yang 5 juga, Bu. Oh, ada yang 5. Ya udah. Ya. Karena di sini kan 5 orang, Bu. Oh, ya udah. Ya udah. Udah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ini kan kelompok yang sama kan, Bu? Ya? Ini kelompoknya masih kelompok yang sama itu ya kan, Bu? Iya, kelompok yang sama aja, nggak usah tukar-tukar. Ya, ada yang mau tanya tadi? Ya. Siapa? Itu ini kan ada 1, 2, 3, 4. Ini dipilih salah satu atau 4-4-nya dikasih contoh, Bu? Boleh 4-4, tapi Ibu minimal 2. Minimal 2 ya. Mana ya, yang mudah menurut kalian? Oke, Bu. Oke, 2 saja ya. Kita tegaskan 2. Mau dipilih mempersonalisasi arti, ya, buat konselor. Mau dipilih mempersonalisasi masalah, buat konselor. Oke? Oke, Bu. Itu dikirim ke email kan, Bu? Seperti biasa, Bu ya? Nggak, jangan ke email, ke forum e-learning aja. Oke, Bu. Oke. Oke ya, 8:30. Oke ya, terima kasih ya untuk semuanya. Ya, tetap semangat ya. Mohon maaf kalau banyak tugasnya. Ya. Bu, satu lagi, Bu, saya mau nanya, Bu. Ini, Bu, kemarin kan ada dari fakultas, Bu, Bang Baim itu, Bu. Baim Wong itu kan. Bang Baim. Dia ngirim link, Bu. Ya kan? Disuruh untuk ngisi kuesioner praktikum. Cuman nama Ibu nggak ada di situ, Bu. Nama Ibu. Ada di bawah itu. Ibu paling bawah namanya. Ya. Ibu di bawah. Sama itu semua psikologi. Ibu Nafesa, Ibu Titi. Coba lihat. Di-scroll ke bawah ya. Iya, Bu, ya. Iya. Oke. Makasih ya atas bantuannya, kerjasamanya. Ya, sampai jumpa. Selamat malam ya. Tetap semangat ya. Di dalam mengikuti perkuliahan. Oke? Oke, Bu. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih, Sama-sama, Bu. Ya, sampai jumpa lagi untuk kelas C ya, kelompok 12 dan 13 ya. Pertemuan kita untuk di hari Selasa. Tolong share materinya. Oke. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima Ya, kasih, sama-sama. Bu.